Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang landasan antropologis pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lendi. Saya akan menjelaskan apa itu antropologi. Antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang artinya manusia dan logos artinya ilmu. Jadi, antropologi ini yaitu suatu disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu. Di ilmu antropologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang budaya masyarakat etnis tertentu, sehingga generasi mengetahui keanekaragaman tentang manusia seperti tingkah laku, budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan antropologi. Antropologi ini muncul karena ketertarikan bangsa Eropa mempelajari tingkah laku, budaya, dan lain-lainnya yang berbeda dengan bangsa Eropa, sehingga mereka tertarik dan mempelajarinya. Di sejarah perkembangan antropologi ini terbagi menjadi 5 fase, yaitu menurut Koen Jaraningrat, yaitu fase pertama, yaitu sebelum abad ke-18. Bangsa Eropa mulai menjelajah dunia. Mereka banyak menjumpai suku-suku di luar Eropa yang berbeda, baik dari budayanya, tingkah lakunya, dan lain-lainnya. Fase kedua, yaitu pertengahan abad 19, ditandai dengan keberhasilan ilmuwan menyusun karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh masyarakat di luar Eropa. Yang ketiga, fase awal abad ke-20. Pada fase ini, antropologi telah berkembang, bukan hanya sebagai ilmu yang mempelajari tentang masalah bangsa di luar Eropa, tapi mempelajari tentang masyarakat modern dan kompleks. Yang selanjutnya itu fase keempat. Fase keempat ini sesudah tahun 1930. Antropologi ini ditandainya semakin meluas, adanya tujuan akademis dan praktis untuk bangsa Eropa tadi. Yang pertama itu, satu, untuk memperoleh pengetahuan secara umum, yaitu merupakan tujuan akademisnya. Sedangkan tujuan praktisnya yaitu memperoleh pemahaman tentang masyarakat jajahannya. Yang kelima, fase kelima ini sesudah tahun 1970, yaitu ditandai dengan semakin berkembangnya di berbagai negara. Salah satunya itu Indonesia. Di Indonesia ini, antropologi ini berkembang untuk masalah-masalah sosial dan budaya dan menggambarkan kehidupan berbagai suku bangsa di Nusantara agar bisa saling mengenal. Hingga sekarang antropologi masih diajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ariska. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Liandi. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat.
Selanjutnya, pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu komunitas yang memiliki ikatan hubungan dan ketergantungan yang emosional antara sesama untuk saling berinteraksi dengan hidup secara bersama dan teratur. Perbedaan geografis mencakup perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti letak daerah, misalnya pantai, daerah pegunungan, daerah tropis, daerah subtropis, daerah subur, daerah tandus, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Cablandari. Saya akan menunjukkan presentasi dari Winda Ariska, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia, yaitu 1. Letak geografis. Lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi cara hidup seseorang individu. Misalnya hidup di daerah pegunungan, maka dalam membuat atap rumah rendah agar lebih hangat dan mata pencariannya adalah petani. Dan yang kedua, posisi strategis. Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini disebabkan banyak warga asing yang banyak singgah dan menetap, sehingga banyak budaya asing khususnya penyebaran agama. Dan yang ketiga, kondisi ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Hampir mirip dengan geografis, yaitu cara hidup seseorang, misalnya kepercayaan membuat sebuah rumah berhadapan ke arah utara atau selat saja. Implikasi landasan antropologi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, dan yang kedua, pelibatan partisipasi masyarakat setempat, dan yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.